Alhamdulillah setelah perjuangan yang cukup panjang akhirnya masuk juga uang transferan dari aplikasi pinjol ini. Dan lumayan ini bisa buat untuk beli keperluan sehari-hari, kebutuhan kalian, dan tentunya di aplikasi ini bisa dirawat. Nah oke, sebentar gua akan berikan tipsnya buat kalian. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Mir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga duitnya udah masuk ke rekening kalian, dan juga semoga kalian udah ketimbun dengan duit dari pinjol. Dan tentunya di aplikasi ini gua akan berikan lagi kepada kalian biar kalian bisa di ACC ya. Dan semoga bisa ya teman-teman, karena memang ya kalau untuk ACC dengan tidaknya itu tergantung dari tim audit ya. Di sini saya hanya merekomendasikan aplikasi yang masih viral saat ini dan ramai pencairannya ya. Nah, dan juga gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat, dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap gunakan protokol kesehatan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, karena ya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, di situ saya melakukan peminjaman di salah satu aplikasi peminjaman online. Namun itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Setelah beberapa kali pengajuan akhirnya juga bisa tembus ya teman-teman. Dan sudah saya rawat satu kali, namun ya karena memang skor kredit saya ada yang kurang dan juga amunisinya, makanya limitnya nggak naik. Nah makanya ntar gua kasih tips kalau kalian pengen merawat di aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000. Namun ya sebelum saya di ACC ini itu ada beberapa kali pengajuan saya yang di auto, dan ini menggunakan data pribadi sendiri loh ya. Nah, di sini saya mengajukan pertama kali itu pada tanggal 27 bulan 4 2021 dengan pinjaman jangka pendek ya, karena di aplikasi ini ada beberapa produk ya. Nah, di sini jumlah peminjamannya 800.000 ya, namun nggak di ACC cuy. Nah setelah itu pada hari berikutnya pada tanggal 28 bulan 4 2021 saya coba mengajukan, dan di sini limitnya saya turunin ya, karena di 800.000 saya nggak di ACC, makanya saya turunin ke 600.000. Dengan 14 hari alhasil juga ditolak kembali cuy. Nah setelah itu ya di jam berikutnya, namun di sini bukan harinya ya teman-teman. Jadi harinya tetap sama pada tanggal 28 bulan 4 2021, namun jamnya saya berikan gap sekitaran 4 jaman ya. Nah, di sini peminjamannya tetap 600.000 karena yang terendah ini 600.000 dengan jangka waktu peminjaman 14 hari. Alhasil masih ditolak, dan setelah itu saya nggak ngajuin ya teman-teman. Lama banget, hampir 3 mingguan saya baru ngajuin lagi. Di sini saya ngajuin pada tanggal 17 bulan 5 2021, dan alhamdulillah bisa dicairkan sebesar 600.000. Nah, setelah itu saya mendapatkan info bahwa di aplikasi ini bisa dirawat, makanya saya coba rawat ya teman-teman. Nah, setelah saya merawat, alih-alih saya ingin mendapatkan limit yang besar, namun ternyata limitnya tetap sama ya. Dan di sini tanggal jatuh temponya pada tanggal 23 bulan 5 2021. Nah, usut punya usut, kenapa limit saya nggak naikkan ya? Ternyata karena skor kredit saya yang menurun, dan juga untuk amunisi saya memang sangat kurang banget ya. Di sini saya nggak memasukkan seperti NPWP, kemudian BPJS, slip gaji, ID card, pokoknya banyak banget yang saya nggak masukkan. Di sini saya hanya memasukkan rekening saja dan juga KTP ya. Dan memang sih saya nggak mengejar limit juga sih kemarin ya, karena banyak teman saya yang bisa cair dengan limit yang gede hanya cukup dengan rekening dan juga foto KTP saja. Namun ya ternyata karena updatean terbaru itu berpengaruh terhadap aplikasinya, makanya untuk skor kreditnya juga sudah agak berubah ya. Nah jadi buat kalian, kalau kalian mempunyai amunisi ya bisa kalian masukkan saja sebanyak-banyaknya ya. Kalau nggak punya juga nggak masalah ya tonton. Dan di sini kalian bisa menggunakan data pribadi sendiri, amunisi pribadi sendiri ya, karena di aplikasi ini dia sudah legal dan terdaftar di OJK.
Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo. Dan untuk aplikasi Pinjam Indo ini tentunya kalian sudah pada kenal ya dengan aplikasi ini. Dan memang untuk aplikasi Pinjam Indo ini saya sudah beberapa kali cair juga beberapa bulan lalu. Namun itu menggunakan data pribadi saudara dan juga keluarga sendiri. Nah kali ini gua mengajukan dengan menggunakan data pribadi. Nah kenapa sih saya nggak ngajuin dengan data pribadi dari awal? Ya karena itu ya teman-teman, di akun pribadi saya tuh nggak tahu kenapa kok malah di auto melulu ya. Dan memang juga mungkin akibat dari pengajuan saya itu yang di waktu sore hari ya. Pokoknya di aplikasi Pinjam Indo ini saya ngajuin di sore hari, soalnya ya saya pikir juga limitnya juga nggak akan kehabisan ya teman-teman. Namun ya itu mungkin tergantung ke hoki juga. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Indo, pinjaman uang online dari PT Serba Digital Teknologi. Nah untuk aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download dengan ulasan 72.000 ulasan dengan rating 4,2 ya. Nah kalian bisa lihat di sini untuk suku bunganya tinggi dan suku bunganya rendah mulai dari 10 juta rupiah untuk pengguna baru. Kemudian pengajuannya mudah, kalian dapat mengajukan pinjaman hanya dengan mengisi 4 data diri. Dan di sini mudah dicairkan, disetujui, langsung dicairkan. Nah setelah itu tidak perlu jaminan, cukup menggunakan HP untuk pengajuan. Jadi di aplikasi ini nggak memiliki jaminan. Misalkan nih kalian meminjam 600.000 ya, jadi dia nggak meminta jaminan ya. Karena di luar sana banyak orang yang menawarkan peminjaman ya, itu dengan menggunakan jaminan ya, misalkan STNK, BPKB, ataupun surat rumah dan lain-lain ya. Nah, jadi di aplikasi ini nggak mempunyai jaminan. Dan di sini kalian bisa lihat untuk ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam tentunya banyak banget. Dan di aplikasi ini untuk customer service-nya ini cepat banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi buat kalian yang masih baru ya, baru ingin ngajuin, masih pemula, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya ya, agar itu bisa menjadi acuan dan pembanding kalian ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat untuk ulasan positif yang bintang 5 ini jauh banget dari bintang satunya ya. Nah, oke, kita ke detail info aplikasinya. Di sini dia menawarkan produk terendah mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah. Namun ya ini disesuaikan juga. Kalau misalkan kalian meminjam 1 juta, itu kadang kalian dicairkan 600.000 tergantung dari skor kredit kalian juga ya. Nah, kemudian untuk tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Namun ini disesuaikan juga dengan limit peminjaman kalian. Kadang 14-an hari kalau masih pemula ya. Nah, untuk suku bunga pinjamannya ini 0,06%. Dengan suku biaya bunga tahunan itu 21,9%. Lumayan rendah juga ya. Namanya juga pinjol legal. Nah, untuk biaya adminnya 0% ya. Kemudian di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat ya, bisa kalian hitung dulu dan ini bisa menjadi patokan kalian sebelum meminjam. Nah, untuk keunggulan produknya di sini pengajuannya mudah, kemudian biayanya rendah banget, pinjamannya aman dan juga biaya bunganya transparan ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalau melihat dari detailnya masih agak sedikit ya. Dia nggak menjelaskan terkait persyaratannya dan lain-lain ya. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian untuk tanggal rilisnya dia dirilis sejak 30 April 2020. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini kalian bisa hubungi alamat emailnya ataupun kontak emailnya, dan di sini ada website resmi dari aplikasi Pinjam Indo. Namun untuk di aplikasi Pinjam Indo ini saya nggak tahu apakah bisa langsung mengajukan melalui websitenya atau enggak. Kalau bisa melalui website ya itu lebih bagus ya cuy, tanpa harus mendownload aplikasinya. Nah, jadi untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan di Google Play Store saja cuy. Tinggal kalian download dan langsung kalian ajukan ya. Jadi simple banget. Dan untuk aplikasi ini sudah legal terdaftar di OJK. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya ya. Ini dia tampilan laman awalnya Pinjam Indo. Dan di sini masih loading ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini kita langsung baca dulu perjanjiannya, kemudian tekan OK. Nah, di sini jumlah produknya ini meningkat ya dari 3 juta rupiah. Nah, kemudian di sini selain kalian meminjam, kalian juga bisa mengundang teman dan dapatkan 40.000 per orang ya dari setiap orang yang kalian undang. Namun ya tentunya kalian harus baca syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Kemudian di sini permohonan pinjaman kalian ajukan ya. Nah,
Kemudian di sini kalian bisa pilih saja 600.000 sampai dengan 1.100.000 karena di sini kalau untuk pengguna baru ya itu dari 600.000 hingga dengan 1.100.000. Namun kalau kalian sudah akunnya itu 2 kali meminjam, 3 kali meminjam dan seterusnya itu tentunya akan naik ya sampai dengan limit 5 jutaan kalau saya nggak salah. Nah, untuk tenornya di sini 60 hari namun semuanya disesuaikan dengan limit yang dicairkan ke kita. Dan langsung kalian tekan permohonan pinjaman terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, kalian isikan data pribadinya, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan tambah foto. Nah, jadi kalian isikan saja ya teman-teman. Karena di sini ada data pribadi saya, jadi saya nggak bisa memperlihatkan. Dan ini adalah akun pribadi juga, sama seperti aplikasi peminjaman online biasanya. Nah, untuk cara mengisinya kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait aplikasi peminjaman online Pinjamindo ini ya. Di situ ada untuk cara pengisiannya. Nah, untuk tambah fotonya di sini pastinya kalian isikan bagian depan KTP, bagian belakang KTP dan juga selfie dengan KTP ya. Nah, ini kalian harus perhatikan. Kemudian untuk bukti kerja tambahannya ya. Nah, ini kalau kalian punya ya nggak masalah kalian isikan. Kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk bukti pekerjaan harus menunjukkan minimal 1 ya. Jadi kalian pilih di sini minimal 1, entah itu ID karyawan, slip gaji, bukti pekerjaan, foto rekening bank koran, atau bukti lainnya seperti NPWP, SIM, ataupun BPJS. Namun kalau kalian punya semua ya lebih baik kalian masukkan saja semuanya untuk menambah skor kredit kalian agar bisa mendapatkan limit yang besar dan juga bisa dicairkan juga. Nah, oke, sekedar tips bagi saya di aplikasi ini. Kalau kalian pengen merawat, tentunya kalian harus membayar sebelum jatuh tempo ya. Minimal 2 hari sebelum jatuh tempo ya. Nah, jadi jangan sampai kalian bayarkan setelah jatuh tempo. Nah, itu bisa dikategorikan akun yang nggak sehat karena kalian sudah pernah jatuh tempo ya. Nah, jadi kalian bayarkan sebelum jatuh tempo dan tentunya kalian nggak mempunyai skor kredit yang rendah, nggak mempunyai kredit macet, dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga kalau kalian pengen merawat mendapatkan limit yang besar, pastinya kalian pada saat awal pengajuan ya, ataupun di pengajuan kedua ya, kalian tambah amunisi kalian ya. Misalkan di pengajuan pertama kalian cuma menggunakan KTP dan rekening. Nah, ketika kalian ingin merawat, kalian ngajuin di pengajuan berikutnya itu kalian tambah misalkan nih tambah foto rekening koran, ataupun dokumen KTP, SIM, dan BPJS, dan lain-lain ya. Nah, itu kalian tambah cuy, agar jangan sekiranya seperti saya ya. Nah, kalian bisa lihat di video tadi ya, itu peminjaman pertama 600.000, setelah saya rawat tetap 600.000. Nah, itu limitnya nggak naik ya. Padahal untuk goalsnya, untuk merawat akun itu harus mendapatkan limit yang lebih besar ya, karena itu tujuan kita. Namun karena saya nggak terlalu memperhatikan juga untuk dokumennya, makanya tetap 600.000 cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Pinjamindo ini. Dan di aplikasi ini biaya bunganya sangat rendah, tanpa sebar data ya teman-teman, dan juga pencairannya cepat banget, hanya 3 detik langsung masuk ke rekening kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, masih bingung, silahkan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah ada waktu, saya akan bahas satu persatu dan jawab satu persatu ya. Nah, oke, see you next my video. Bang.